Polisi membongkar kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan barang bukti 20 pucuk senjata api dan 12.000 butir peluru. Dalam kasus ini polisi telah mengamankan 6 tersangka. Polisi menggeledah rumah tersangka pemilik senjata api ilegal di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan 5 senjata api dan 3 senapan angin. Selain itu, polisi juga menemukan ratusan butir amunisi berbagai jenis kaliber. Dari penangkapan tersangka G alias Tombi ini, polisi kemudian melakukan pengembangan diantaranya dengan menangkap pemilik toko aksesoris Airsoft Gun di Jakarta. Hasil pengembangan selanjutnya, total ada 6 tersangka yang ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat dengan barang bukti 20 pucuk senjata api ilegal dan 12.000 peluru. Senjata keseluruhan yang kita amankan itu sekitar 20 senjata api. 20 senjata api dengan peluru ini dari beberapa orang tadi. Jadi mereka membeli senjata dengan pelurunya gitu. Beberapa peluru yang ini setelah kita amankan ini sekitar 12.000 peluru. Kasus ini terungkap berawal dari penganiayaan menggunakan senjata api dalam transaksi jual beli mobil. Keenam tersangka kini dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Eri Rebeka, iNews melaporkan. Seorang pengamen tega membunuh temannya sendiri di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban lantaran korban menolak patungan membeli minuman keras. Pelaku FS 26 tahun tertunduk malu saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku ditangkap setelah terbukti membunuh temannya sendiri di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat pelaku meminta uang patungan kepada korban usai keduanya mengamen di jalan. Namun korban menolak memberikan uang dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Pelaku bersama temannya yang kini berstatus DPO mengeroyok korban dan menusuk korban. Setelah kejadian, polisi menangkap pelaku saat bersembunyi di dalam toilet sebuah SPBU. Mengamen bersama-sama. Ya. Hasil mengamennya mereka sepakat untuk membelikan minuman. Pada saat itu, tersangka mengeluarkan uang sebesar 30.000, tetapi korban tidak mengeluarkan uang. Polisi mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan tersangka untuk membunuh korban dan sebuah baju. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan 351 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, vokalis band Hello, Widhi Nugroho, diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan investasi bodong Mimiles Rabu siang. Widhi diperiksa selama 4 jam, dicecar 40 pertanyaan dalam kasus tersebut. Vokalis band Hello, Widhi Nugroho diperiksa penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Timur terkait kasus dugaan investasi bodong Mimiles yang menyeret namanya. Widhi diperiksa selama 4 jam sebagai saksi dan dicecar 40 pertanyaan dalam kasus tersebut. Dirinya mengaku menjadi member sejak September 2019 dan telah melakukan top up sebesar 300 juta rupiah. Namun ia tidak pernah menerima hadiah atau reward dari Mimiles.
Memang saya juga member, saya juga top up. Kurang lebih nilai top up saya hampir 300 juta. Jadi saya mau klarifikasi sekalian di tempat ini. Jadi saya bilang waktu itu memang bukan saya yang dapat, tetapi saya mengambilkan ada saudara yang dapat, saya mengambilkan STNK sama plat. Jadi itu aja sih. Kasus ini sudah berkas sampai dengan kejaksaan memberikan keterangannya, dan ternyata faktanya hanya sebagai pengisi acara satu, ya, kedua juga melakukan menjadi member dan melakukan top up dan tidak mendapatkan apa-apa. Sebelumnya di Treskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap kasus investasi bodong berbasis aplikasi Mimiles yang dijalankan PT Come & Come. Selama 8 bulan beroperasi, perusahaan tersebut sudah memiliki 264.000 member dengan nilai total kerugian para member sebanyak 761 miliar rupiah. Selain 5 orang tersangka, kasus investasi bodong Mimiles juga menyeret sejumlah nama artis dan publik figur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Warga Jalan Muhran Ali Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, heboh dengan ditemukannya sepasang bayi kembar di tempat pembuangan sampah. Diduga sepasang bayi tersebut sengaja dibuang untuk menutupi aib orang tuanya. Kondisi bayi kembar berjenis kelamin laki-laki ini sudah mendapat penanganan dari petugas medis RSUD Dr. Murjani Sampit. Saat pertama kali ditemukan di tempat pembuangan sampah, kondisi kedua bayi kembar sangat memprihatinkan. Bayi kembar hanya diletakkan di dalam dus kecil bekas air kemasan dan tertutup kain sprei hijau. Seorang warga Jalan Muhran Ali Selasa sekitar pukul 10 malam mendengar suara tangisan bayi cukup kencang. Warga yang merasa penasaran kemudian mencari tahu asal suara tangis bayi tersebut. Setelah didekati di tempat pembuangan sampah, ternyata ada 2 bayi kembar di dalam kardus tertutup kain. Jenis kelaminnya 2 bayi ini laki-laki semua. Yang satu beratnya 2,5 kg, yang satu lagi itu 1970 gram, berarti sekitar 1,9. Terkait kronologisnya seperti Jadi masyarakat mendengar ada suara-suara anak kecil nangis, kemudian bergumul dicari, dapatlah sumbernya itu ternyata ada bayi di dalam satu buah kotak. Jadi 2 bayi yang dimasukkan ke dalam satu kardus kosong. Diduga bayi kembar malang tersebut merupakan hasil hubungan gelap orang tuanya dan sengaja dibuang untuk menutupi aib. Saat ini bayi kembar dalam kondisi sehat. Pihak Polres Kota Waringin Timur langsung bergerak untuk mencari keberadaan orang tua si bayi kembar. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Shah, iNews melaporkan.